Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya guys, di channel Ada Mas Adam ya guys. Alhamdulillah di sini saya bikin video mengenai perjalanan saya atau saya berbagi pengalaman selama saya menagih atau sebagai kolektor ya guys ya, tukang tagih untuk nasabah-nasabah atau konsumen yang bermasalah di akun atau di angsurannya ya. Sini saya sebagai kolektor menagih ya, mungkin ada yang dengan caranya masing-masing ya guys ya. Mungkin udah memang sudah tugasnya. Cuma di sini saya akan berbagi pengalaman kisah seorang nasabah saya yang mempunyai masalah dengan kehidupan dalam kehidupannya. Dan di sini saya sedikit berbagi. Jadi ya bisa dibilang ini tugas saya kesampingkan dulu. Saya hanya ingin berbagi karena ada sedikit kisah yang membuat saya sangat terharu atau sedikit atau sedih ya. Silahkan disimak video saya selanjutnya ya guys ya, sampai habis ya. Untuk yang belum subscribe, tombolnya masih merah. Untuk yang suka video saya silahkan di subscribe, like, komen di bawah ini atau di share ya guys ya. Untuk yang tidak suka silahkan di dislike untuk video saya, dan saya tidak bosan-bosannya untuk tetap berkreasi atau membuat konten saya selanjutnya. Check it out. Ini tepatnya di Kampung Walahir, Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal guys. Ini adalah salah satu nasabah saya yang saya kunjungi, dan saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi kisah kehidupan di dalam kehidupan realita nyata ya guys ya. A few moments later. 2,5 juta gitu, tergantung lemburan lah istilahnya. Ya sekarang ya yang dihitung ya yang kita kerjain ya itu yang dibayar gitu. Oh jadi apa itu si ini tinggal di Bekasi terus sakit? Iya, nah kesalahannya dia itu makanya relawan pada tahunya, nggak tahu, saya juga tahu dari siapa gitu. Orang saya kan posisinya kerja di BPG, malam langsung dateng pengen ketemu sama saya, ketemu. Katanya saya dari tim relawan, bilang gitu mau bantu Ibu Atik, minta persetujuan kakaknya gimana. Terus nanya yang handle semua ini selama 3 bulan siapa ya? Saya bilang saya, orang suami saya lah lagi di off gitu kan, maksudnya libur ntar kerja, saya nggak bisa sepenuhnya lah gitu. Gaji aja yang biasanya full 3 juta jadi paling dapat 500.000, kadang 700, kata saya gitu. Semua ini katanya gitu. Iya, sama berobatnya kemana, paling ke Puskesmas, kata saya gitu. Sama saya kan saya juga nanggung susu adek bayinya, saya bilang gitu. Nah dari situ relawan langsung gerak, langsung ya udah Bu, kita bawa ke ini. Nggak punya BPJS, saya bilang gitu. Terus dia juga kan udah bikin surat pindah di Bekasi, gimana? Nah dia bikin surat apa tuh domisili di sini, tuh dibikinin BPJS, baru kita bisa dibawa ke rumah sakit. Hari itu juga sih pagi diurus-urus, langsung selesai jam 10, jam 2 dibawa ke rumah sakit. Hari Rabu ya meninggalnya hari Minggu. Iya, jadi makanya saya berhenti kerja itu karena saya kan minta izin ya, nunggu di rumah sakit gitu sehari semalam, terus ntar masuk kerja keadaan mungkin yang ngantuk atau gimana, terus besoknya izin lagi. Jadi dari pihak pabrik bilang ya udah kamu urusin dulu adik kamu gitu.
nyampe kelar, nyampe sembuh. Nanti kalau udah clear, kalau emang udah nggak ada permasalahan keluarga, nanti kamu bisa kerja lagi gitu. Kayak kemarin pas saya di off dulu, diliburin dulu, ya pas sebulan, nyampe besok 40 hari itu sebulan saya diliburin. Makanya kemarin ditelepon, udah bisa masuk belum, katanya. Kata saya baru mau 40 hari. Oh ya, bisanya kapan? Senin bisa enggak? Kata saya Senin Selasa udah bisa, ya udah masuk, katanya. Jadi si tetehnya itu juga tadi awalnya kerja, Saya si almarhum. enggak, almarhum itu ibu rumah tangga, dia nggak Ibu kerja. rumah tangga, jadi ikut suami gitu, ikut suaminya kerja lah ya. Iya, kerja di Bukaka tadinya suaminya. Kakak yang di itu Bekasi sini. kasih ya Ah, Jalan Bantar Raya Gebang. Narogong. Tahu saya. Nah, di situ. Depan PT Caterpillar itu. Mm-mm. Padahal lumayan itu gajinya. Ya, lumayan, cuman makanya adik saya kayaknya ngebatin juga sih Pak. Soalnya kata dia sering telepon ke sini, katanya jarang pulang gitu suaminya. Terus pas punya bayi ini, jadi dia nggak mentingin gitu loh, nggak mentingin namanya punya bayi kan repot juga, harusnya bantu juga istrinya kayak gimana gitu. Dia enggak, jadi pas abis lahiran itu malah jarang pulang, terus nggak pernah kasih resiko belanja segala macam, nggak pernah gitu. Jadi kayak pikiran lah. Iya. Soalnya dokter juga bilang kemarin sih pas udah kemungkinan mau pulang itu udah ada perkembangan sehat, kata dokter. Katanya Senin juga bisa pulang gitu. Kenapa dropnya jam 5? Pas saya bilang gini, kan ada yang jenguk suami istri, mungkin ya katanya semangat ya gitu, ngasih semangat. Itu juga tim relawan juga kasih semangat, terus bilang kalau suami emang gak usah dipikirin, katanya gitu. Berarti dia udah gak peduli sama kita, yang penting kita sehat, katanya gitu. Suami mah ada bekasnya, anak mah gak ada bekasnya gitu. Nah dari situ itu mereka pulang, dia habis makan banyak, biasa kayak orang semangat gitu, mau sembuh gitu. Terus dokter juga udah bilang Senin bisa pulang teh, alhamdulillah. Kenapa jam 5:30, 6 dia drop langsung gini. Jadi begitu udah dari rumah sakit dibilang boleh pulang, terus diantar pulang ke rumah. Belum diantar pulang, baru kita ngurus-ngurus buat besok pulang gitu, hari Minggu kan. Ngedropnya di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit juga. Meninggal di rumah sakit. Gitu. Meninggal di rumah sakit. Semua berarti kayak biaya rumah sakit dan segala macam itu dari relawan. Dari relawan. Relawan lah ya. Iya. Ya. Relawan semua yang bantu kita, nggak nyampe tahlil sampai 7-nya pun itu relawan. Tapi suaminya masih ada datang atau gimana? Ada pun juga itu ada. Karena pemakaman itu pun dijemput sama Pak RT dari sini. Suaminya ada tapi? Ada tetap ikut. Ikut, cuman datangnya pagi, pas malamnya dijemput itu nggak mau datang. Jadi ngomongnya katanya sama RT aja, bukan urusan kita lagi gitu. Berarti kan secara tidak langsung dia nganterin almarhum ke sini itu kayak menceraikan, cuman nggak pakai omongan gitu. Kalau emang nggak sanggup harusnya kan ke saya sebagai kakaknya dia harus ngomong, saya udah nggak sanggup nafkahin adik kamu atau begini, saya udah pasrah gitu, terserah di sini, harusnya kan begitu. Ini kan enggak, orang diantarinnya jam 11 malam. Terus anaknya juga istilahnya diserahin ke teteh, anaknya. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab dengan anaknya itu. Nah dari situ ya nggak mau bertanggung jawab kayak sepenuhnya kayak gimana, enggak. Orang kemarin aja ini anak mau dibawa dirawat atau gimana, cuman dia malah nggak tahu, dia itu jawab. Makanya kata saya ya udahlah kita urus aja, bila perlu kita segel, kita suratin, saya bilang gitu kan. Katanya susah juga kalau dia nggak ini. Terus pas nanya-nanya sama orang sini, ya sekarang tanya dulu aja, kalau emang tunggu dulu dia nafkahin nggak sampai 40 hari ibunya, maksudnya ngirim susu nggak gitu kan, semacam ngirim susu atau ngirim uang gitu buat beli susu atau gimana, pampers lah. Kalau emang takut kemakan sama saya, kata saya susu aja sama pampers kirimin, saya bilang gitu kan. Kalau buat makan saya juga kata saya masih sanggup gitu. Enggak, sampai hari ini pun enggak datang. Saya teleponin aja, kata saya usahain datang. Terus ini susu anak gimana, maksudnya mau ditanya, dia mau nyulurkan buat
biaya anak apa enggak gitu. Kalau enggak ya berarti anak ini bakalan saya segel gitu. Jadi udah ada opsinya di teteh. Iya, gitu, jadi kita rawatnya. saya di sini udah konfirmasi sama RT, sama lurah, udah ini cuman tinggal dia sanggup apa enggak. Kalau emang dia mau ngakuin anak ini suatu saat nanti, ya dia harus ngirim susu segala macam gitu, kecukupan anaknya. Walaupun kita yang rawat gitu kan. Terus ada omongan dari belum ada omongan. Orang si dia bapaknya nggak ada. Ya, bapaknya nggak ada omongan, neneknya pun, Keluarganya di sana. keluarganya dari sana pun kayak masa bodoh. Makanya kita tinggal nunggu dia datang ke sini, pengen tahu sekarang besok kan 40 harinya. Kalau dia datang ke sini mau ditanya benar-benar detail, kalau enggak ya dia suruh tanda tangan di atas materai gitu. Soalnya surat-surat sih udah lengkap, di Pak RT juga udah ada gitu. Padahal banyak yang mau adopsi mah, cuman amanah dari almarhum aja. Katanya jangan dibawa, jangan dikasih siapa-siapa gitu. Soalnya kan adik saya udah 2 kali nikah. Yang pertama sama orang Purwakarta, cuman anaknya dibawa, hak asuhnya diambil sama bapaknya. Kalau yang itu yang di Purwakarta, nikah lagi yang kedua, yang ini nikah lagi yang kedua gitu. Cuman ya jadi suaminya katanya sih, ya katanya saya juga nggak tahu jelas, tetangganya pada ngomong doyan main gitu. Jadi sering main, sering perempuan jalan sama perempuan, ya judi kayak begitulah, minum. Iya, main perempuan, judi. Nah kayak gitu, jadi istri nggak dipikirin. Istri nggak dipikirin ya, makanya kata saya gimana nggak ngebatin. Jangan deh kalau kayak gitu, nanti juga. Kalau saya mah, saya pernah ngomong begini lagi, dia masih bisa ngomong lagi gitu ya, sebelum dibawa ke rumah sakit. Suami kayak gitu dipikirin, saya bilang udah bangkit, sehatin badan, kerja, saya bilang gitu. Contoh nih saya bilang gitu kan, saya mah suami walaupun kadang nganggur, cari kerjaan. Perempuan tuh gampang nyari kerjaan, yang penting kita mau capek, saya bilang gitu. Sering semangatnya gitu, cuman dia kayaknya nggak tahu kayak gimana gitu. Beda sih pikirannya sama saya juga, walaupun kata ya orang-orang satu ibu, ya tetap aja. Kalau saya mikirnya kan dari dulu emang kerja keras. Dari kecil aja, semenjak almarhum bapak meninggal, saya udah kerja. Jadi sambil sekolah tuh sambil dagang nasi uduk kayak gitu. Sering cuci piring di warteg. Jadi nggak nedeng, nggak minta dari orang tua gitu. Iya. Oke, teteh, ya mudah-mudahan ada rezekinya buat amin. si. Ya mudah-mudahan sih besok sebelum tanggal 25 juga karena ini. Iya, kalau saya sih ya buat semoga ini juga ada yang. Ini maaf nih, saya bukannya ini ya, saya nggak bermaksud pelancang ya. Ini buat sedikit aja dari saya buat si Dedek ya. Makasih buat pempes dan susunya. Barangkali bisa ngebantu sedikit ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Pak Budi juga yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti kerjaannya stabil lagi, bisa normal lagi ya. Mudah-mudahan lancar untuk kedepannya ya Pak Budi ya. Dengan kalau ibu siapa? Bu Yuyun. Oh ya, Ibu Yuyun ya. Mudah-mudahan juga Bu Yuyun nanti bisa normal lagi kerjanya, lancar. Makanya dapat panggilan dari BPG lagi tuh seneng banget kemarin aja. Tadinya emang mau kerja, cuman ya nggak ada buat yang masak segala macam kan, buat persiapan tahlil dulu kata saya gitu. Makanya kata saya ya udahlah, daripada kita nyuruh orang kan seenggaknya Pak, yang namanya nyuruh orang di sini tuh kita juga harus ngasih lah gitu buat tenaga. Makanya kata saya ya udah mendingan saya yang masak segala macam. Betul. Iya. Kalau mau bantu tetangga mungkin ada yang ada yang bantu ikhlas nggak apa-apa, buat kalau tetangga sih ada. Buat bantuin namanya buat tahlilan kan, persiapan masak, persiapan yang lain-lain ya. Oke. Kalau keluarga di sini semua Ibu? Di sini kontrak Ya. Nggak ada keluarga lagi, cuman Ini emang aslinya mana kalau Pak Budi? Jakarta. Orang Jakarta, Tawi. Ya. Jakarta mana? Jakarta Barat, Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Nenek saya di situ. Saya orang Jakarta, Tawi. Kebon Jeruknya Serengseng, Gang Anggrek. Kalau Pak Budi di Kebon Jeruknya Kebon Jeruknya mana? Di
RCTI, RCTI. pinggir tol, Iya. pinggir tol. Ukrida. Ukrida, Ada Ukrida. kampus ya, Ukrida Tanjung ya. Duren. Tanjung Duren. Oh, saya pernah tinggal di Jakarta Barat. Saya pernah tinggal di Srengseng, pernah tinggal di Joglo. Tapi terakhir saya tinggal di sini karena saya udah keluarga lah, sama ikut istri, ikut mertua lah gitu. Intinya gitu. Ya udah, mudah-mudahan lancar semua ya. Nih saya lah. Ya udah, saya langsung pamit deh. Ya Bu ya. Bu Yun ya, makasih ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Yang punya lagi. Oh gitu. Udah bukan Holcim ya, dinamik ya. Oke. Saya sudah. Ya udah, saya pamit sekali lagi. Ya, Siap. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi sambil kerja dan profesi saya sebagai kolektor, saya menagih atau mengunjungi konsumen ya yang pasti dia punya bermasalah ya di kredit ya, dan saya coba untuk mengunjungi ada kendala apa untuk pembayarannya, kenapa sampai macet atau gimana, dan saya nanti akan berbagi ya untuk pengalaman saya ya selama saya menagih, dan kebenaran saya bertemu dengan konsumen yang mungkin yang ada sedikit bermasalah di perekonomian dan kehidupannya. Ini hanya untuk berbagi aja guys ya. Sampai di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jika masih merah, tekan tombol subscribe-nya ya guys. Lalu tekan tanda lonceng